Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Karita Huta Barat, penulis sarjana keperawatan dengan NIM 03/2021-091. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemian pada manusia. Sistem perkemian atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem perkemian terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh. Secara fisiologi, berbagai fungsi ginjal untuk mempertahankan homeostatis dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmotik, asam basa, ekresi sisa metabolisme, sistem pengaturan hormonal, dan metabolisme. Ginjal terdiri dari dua komponen struktur, yaitu yang pertama, bagian dalam atau internal medula. Substansia medularis terdiri dari piramid renalis, jumlahnya antara 8-16 buah yang mempunyai basis sepanjang ginjal, sedangkan aspeknya menghadap ke sinus renalis. Yang kedua, bagian luar atau eksternal cortex. Substansia corticalis berwarna coklat merah, konsistensi lunak dan bergranula. Substansia ini tepat di bawah tunica fibrosa, melengkung sepanjang basis piramid dan berdekatan dengan sinus renalis bagian dalam di antara piramid yang dinamakan columna renalis. Ginjal memiliki fungsi yang pertama, mengatur volume air cair atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh yang bergantung pada apa yang dimakan, campuran makanan, dan menghasilkan urin yang bersifat agak asam, pH kurang dari 6. Yang ketiga, ekskresi sisa hasil metabolisme atau ureum, asam urat, dan kreatinin. Obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau sering disebut dengan pestisida. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi hormonal dan metabolisme. Persyarafan pada ginjal terdiri dari lebih kurang dari 5 ganglion. Kemudian persyarafan pada ginjal. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih 15 ganglion. Ganglion ini membentuk plexus renalis atau disebut dengan vasomotor. Ginjal mendapat persyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Anak ginjal atau kelenjar suprarenal terdapat di atas ginjal yang merupakan sebuah kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Kemudian nefron. Nefron merupakan unit fungsional ginjal adalah nefron. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis. Nefron corticalis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lingkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi yang sampai ke zona luar dari medula. Yang kedua yaitu nefron juxta medularis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula dengan lingkung Henle yang panjang dan turun jauh dari dalam zona dalam dari medula sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Yang kemudian ureter. Kemudian organ yang kedua yaitu ureter. Ini gambarnya teman-teman. Ureter terdiri dari dua buah tabung saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih.
Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25-30 cm dan berdiameter 0,5 cm. Ureter pada laki-laki dan perempuan. Ureter pada pria terdapat di dalam visura seminalis atas dan disilang oleh ductus deferens yang dikelilingi oleh lectus vesicalis ureter. Ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica dan berjalan ke bagian medial dan ke depan bagian lateral. Uteri bagian atas. Ureter pada wanita terdapat di belakang fossa ovarica dan berjalan ke bagian medial dan ke depan bagian lateral. Uteri bagian atas, vagina untuk mencapai fundus vesika urinaria. Pembuluh darah ureter. Pembuluh darah yang memperdarahi ureter adalah arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesicalis inferior. Kemudian persarapan pada ureter. Persarapan ureter merupakan cabang dari flexus mesentericus inferior, flexus spermaticus, dan flexus pelvis. Sepertiganya bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Rantai eferen dari nervus thoracalis 9 dan 12 dan nervus lumbalis 1, nervus vagus mempunyai rantai eferen untuk ureter. Organ yang ketiga yaitu kandung kemih. Ini dia gambarnya teman-teman. Kandung kemih disebut juga bladder atau vesika urinaria. Kandung kemih merupakan kandung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi yang pertama, reservoir urin atau 200-400 cc. Persarapan kandung kemih, yang itu persarapan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui flexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Segmen S2 dan S3 yang berjalan melalui nervus pelvicus ini adalah saraf motorik. Saraf sensorik mendeteksi derajat regangan pada dinding kandung kemih. Tanda-tanda regangan dari uretra posterior yaitu bersifat sangat kuat dan terutama bertanggung jawab untuk mencetuskan refleks yang menyebabkan kandung kemih. Organ yang keempat yaitu uretra. Ini dia gambarnya teman-teman. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang disekresikan oleh tubuh melalui ginjal. Ureter dan vesika urinaria. Organ yang keempat yaitu uretra. Nervus thoracalis 9 dan 12 dan nervus lumbalis 1, nervus vagus mempunyai rantai eferen untuk ureter. Organ yang ketiga yaitu kandung kemih. Ini dia gambarnya teman-teman. Kandung kemih disebut juga bladder atau vesika urinaria. Kandung kemih merupakan kandung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi yang pertama, reservoir urin atau 200-400 cc. Persarapan kandung kemih, yang itu persarapan utama kandung kemih ialah nervus pelvicus yang berhubungan dengan medula spinalis melalui flexus sacralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Segmen S2 dan S3 yang berjalan melalui nervus pelvicus ini adalah saraf motorik. Saraf sensorik mendeteksi derajat regangan pada dinding kandung kemih. Tanda-tanda regangan dari uretra posterior yaitu bersifat sangat kuat dan terutama bertanggung jawab untuk mencetuskan refleks yang menyebabkan kandung kemih.
Organ yang keempat yaitu uretra. Ini dia gambarnya teman-teman. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang disekresikan oleh tubuh melalui ginjal. Ureter dan vesika urinaria. Organ yang keempat yaitu uretra. Ini dia gambarnya teman-teman. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal ureter dan vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kantong kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis. Panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa atau sering disebut dengan lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Sekian penjelasan dan anatomi fisiologi sistem perkemihan dari saya. Terima kasih.